Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosada dengan NIM 2018 1220007. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai analisis strategi marketing atau strategi pemasaran dari PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, sebelum itu mari kita lihat profil company dari PT Unilever Indonesia Tbk terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran atau strategi marketing dari PT Unilever yang terdiri dari 1. Segmentasi pasar, yang kedua yaitu analisa pasar, yang ketiga yaitu analisis para pesaing, dan yang keempat yaitu metode promosi yang digunakan. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai marketing mix dari PT Unilever yang terdiri dari produk, price, place, dan juga promotion. Oke, untuk yang pertama yaitu mengenai segmentasi pasar, di mana PT Unilever Indonesia Tbk ini membagi segmentasi pasarnya berdasarkan 3 jenis. Yang pertama yaitu food and beverage. Nah, yang di sini yaitu contohnya produk walls. Yang kedua yaitu home care. Di sini seperti contohnya Sunlight, lalu sabun cuci baju seperti Rinso dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu personal care. Di sini contohnya seperti Vaseline, shampoo dan lain-lain. Nah, PT Unilever Indonesia Tbk sendiri, di mana perusahaan ini mampu memenuhi kebutuhan setiap konsumennya dengan berbagai produk yang dihasilkan untuk berbagai kalangan usia dan juga semua kalangan ekonomi. Nah, PT Unilever Indonesia ini memiliki jaringan distribusi yang luas sehingga dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat atau konsumen di berbagai daerah di Indonesia. Oke, untuk yang kedua yaitu mengenai analisa pasar dari PT Unilever. Nah, analisa pasar sendiri bisa disebut sebagai faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi PT Unilever ini. Di sini terdapat 4 analisa pasar, yaitu yang pertama customer. Nah, di mana customer dari PT Unilever ini sangat menyukai dan meminati semua produk yang dihasilkan oleh PT Unilever ini. Lalu yang kedua, distributor atau penyalur. Nah, di sini PT Unilever membentuk dan menjalin jaringan distribusi yang sangat baik dengan distributor. Di sini PT Unilever membentuk dan menjalin hubungan yang sangat baik dengan distributor atau penyalurnya, sehingga mereka bisa mendistribusikan produknya dengan baik ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu kemitraan. Nah, PT Unilever ini juga menjalin kerjasama atau kemitraan dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Di sini salah satu contohnya yaitu produk Pepsodent. Sebagai salah satu produk yang dikeluarkan oleh PT Unilever, nah Pepsodent ini menjalin kemitraan dengan Dokter Gigi Indonesia. Nah, di sini PDGI memberikan input atau masukan kepada Pepsodent tentang karakteristik kualitas produknya yang baik. Yang keempat yaitu pemerintah. Nah, di sini PT Unilever Indonesia melibatkan sekitar 344.000 ibu rumah tangga yang telah bergabung dalam komunitas Ibu Bersinar Sunlight untuk berperan serta dalam pembuatan tas daur ulang dari sampah plastik bekas kemasan produk yang lebih dikenal dengan trash fashion. Nah, komunitas ini yang telah membentuk 35 sentra terbesar di beberapa kota, yaitu Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar. Nah, program ini termasuk bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang sejalan dengan Undang-Undang
Nomor 13 tahun 2003 tentang pengelolaan sampah yang mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam mengelola sampah yang berasal dari produk atau kemasan yang dibuat. Oke, untuk selanjutnya yaitu analisis pesaing. Nah, di sini pesaing atau kompetitor dari PT Unilever yaitu PT Wings, di mana Wings merupakan perusahaan nasional penghasil produk rumah tangga dan pemeliharaan kesehatan diri, sama seperti PT Unilever. Walaupun Wings merupakan perusahaan nasional, namun Wings telah melebarkan sayapnya dengan membangun merek dan tim pemasaran hingga ke pasar internasional, seperti Amerika Latin, India, dan juga negara-negara ASEAN lainnya. Nah, untuk aspek yang terakhir yaitu metode promosi yang digunakan. Di sini, PT Unilever menggunakan 4 metode promosi. Yang pertama yaitu diferensi produk dan harga yang relatif rendah, di mana PT Unilever terus memperkenalkan kemasan-kemasan produk terbaru sehingga pelanggan tidak bosan dengan kemasan yang sama terus. Dan PT Unilever juga terus mempertahankan kualitas produknya, baik itu kemasan botol kaca, saset, botol kecil, dan masih banyak lagi. Unilever juga terus menjaga harga yang relatif rendah, dan rakyat toko swalayan diisi dengan menggunakan sistem pengisian kembali yang rapi dan efisien. Lalu yang keempat yaitu menguatkan keakraban dengan konsumen dan juga pemasok. Nah, proses pemasaran atau promosi yang dilakukan oleh Unilever juga menggunakan berbagai cara. Di antaranya dengan cara memberikan promosi seperti diskon yang diberikan untuk dapat menarik perhatian konsumen atau pelanggan yang berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, Unilever juga melakukan sesi tanya jawab kepada para konsumen dan menampung semua kritik dan saran dari konsumennya. Lalu, Unilever juga menggunakan sistem informasi yang canggih dan rapi untuk memfasilitasi akses langsung dari pemasok terhadap jadwal produksi dan bahkan mengizinkan pemasok untuk memutuskan bagaimana dan kapan mengirimkan produk kepada pemasok itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai marketing mix dari PT Unilever Indonesia Tbk, yang terdiri dari 4, yaitu yang pertama price, product, place, dan promotion. Oke, untuk yang pertama yaitu saya menjelaskan mengenai produk terlebih dahulu. Nah, di mana PT Unilever ini adalah produsen dari merek-merek terkenal di seluruh dunia yang juga terkenal di tingkat regional dan lokal. Nah, untuk contoh produknya dari Unilever sendiri sudah tertera di gambar yang ada di video ini. Posisi Unilever sendiri yang kuat sebagai pemimpin pasar telah diakui melalui berbagai penghargaan nasional dan regional yang telah diterima oleh perusahaan Unilever. Nah, untuk marketing mix yang kedua yaitu price. Di sini PT Unilever dalam memasarkan produknya melakukan penetrasi harga pada produk yang mereka jual, yaitu dengan memberikan harga yang murah tetapi dengan kualitas produk yang terbaik. Dengan strategi ini, PT Unilever berhasil menguasai sebagian besar pangsa pasar kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Oke, selanjutnya marketing mix yang ketiga yaitu place. Nah, perusahaan Unilever ini memastikan bahwa pendistribusian produknya sampai ke seluruh wilayah di Indonesia, di mana PT Unilever ini biasanya melakukan pendistribusian melalui produk pendistribusian dari gudang, distribusi, supermarket,
pasar tradisional, dan warung-warung eceran, sehingga produknya bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Oke, itu selanjutnya yaitu marketing yang terakhir, yaitu promosi. Nah, PT Unilever sendiri menggunakan strategi promosi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Yang pertama yaitu diferensiasi produk dan harga yang relatif murah. Lalu yang kedua berfokus pada pasar dan peluang. Lalu yang ketiga meneliti perilaku konsumen dan juga kebiasaan konsumen atau customer behaviors. Dan yang keempat yaitu menguatkan keakraban dengan konsumen dan pemasok. Nah, selain itu, PT Unilever sendiri juga memasarkan produknya melalui pengiklanan di televisi, sosial media, dan juga event-event seperti event-event lainnya. Baiklah, sekian mengenai penjelasan tentang strategi pemasaran atau strategi marketing dari PT Unilever Indonesia Tbk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.